Jadi pertama rest area ini membuktikan sebuah karya kolaborasi yang luar biasa, Ya. kerjasama semua pihak. Harus kita waspadai. Heeh. Setelah dibangun, disiapkan dana besar, bagaimana pengelolaannya? Jadi bukan hanya menjadi sebuah aku mengaku tehnya punya, Ya. tapi menjadi sebuah wujud bagaimana cita-cita Bogor tadi nu hayang jadi kabupaten termaju, benar-benar jadi termaju benar Ya. Pak. Mantap. Itu semangatnya. Mantap. Gitu. Keren. Makanya mah kita harus bangga. Ya, Orang-orang dulu dari bupatinya, dari perangkat daerahnya. betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di channel kebanggaan kita, Bravo Channel Indonesia. BCI selalu di hati. Nah, untuk kali ini masih dengan partner podcast kita, Pak Rustandi. Kumaha Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah cager. Wih, Subhanallah. mantap. BCI Selalu di hati kita. Oke. Wih, mantap. Nah, kali ini kita mau bahas menarik juga Pak. Ya. Nggak kalah menarik dengan video-video sebelumnya. Ya. Karena subscriber ini punya ekspektasi besar ke channel kita. Ya. Kemarin kan kita janjiin kita bongkar birokrasi lah ya. Ya. Kita bongkar kebijakan-kebijakan yang notabene memang masyarakat belum tahu lah Ya. dan bagaimana teknisnya. Kali ini kita akan bahas rest area Puncak, Pak. Oke. Yang masyarakat mungkin Tugu Selatan itu Pak ya, Ya. masuknya. Betul. Masyarakat Tugu Selatan punya kebanggaan yaitu rest area Puncak Ya. samping Gunung Mas. Nah, yang pengen kita tahu nih Pak, menurut sejarah awal nih, rest area Puncak itu untuk apa sebenarnya ada di situ? Jadi pertama rest area ini membuktikan sebuah karya kolaborasi yang luar biasa, Ya. kerjasama semua pihak ya. Betul. Ada Pemda Bogornya, kemudian pusatnya, perusahaannya, gitu kan, sehingga melakukan sebuah aktivitas bisa terwujud. Ya, Itu betul. kesimpulannya. Tapi sesungguhnya bukan seperti itu cita-cita awalnya, Nah. rencana awalnya, Ya, gitu kan. ya. Kan dari cara berpikirnya itu dulu kita hanya sekedar ingin menata kemacetan lalu lintas akibat banyak kaki lima di puncak. Oh iya, betul. Makanya kita harus mencari alternatif gitu kan. Kalau itu kan saya ditugaskan oleh Bupati Ibu Nur Hayanti dengan Pak Sekda Padang Sultan waktu itu. Saya masih di asisten 2 untuk bisa mengkoordinasikan terkait persoalan itu. Nah, sebetulnya dulu itu bukan seperti itu ya. Kita masih mencari lahan di mana yang tepat gitu kan. Ada tanah milik swasta itu yang sebelah kiri gitu kan. Tapi ternyata itu tanahnya masih dihuni oleh para penghuni liar. Ya. Kemudian itu masih banyak PR yang harus dikerjakan gitu kan. Lalu kita mencari lokasi lain. Kita berkoordinasi dengan PTP. Itu juga prosesnya panjang. Dan setelah tim gitu kan, semua bersepakat untuk mencari tempat selain yang arah kiri itu yang PT apa saya lupa lagi namanya PT-nya itu. Akhirnya diberikan tempat. Asalnya bukan tempat yang sekarang. Yang bukan sebelah kanan Ya, yang itu ya. yang sekarang yang dulu mah tempatnya asalnya di sebelah setelah pintu Ya, pintu tol. Bukan pintu masuk ke Gunung Mas. Gunung Mas. Hah? Ada jalan ke atas di gunung. Oh iya. Di atas ya, maksudnya di atas, puncak. ya, di Asalnya puncak. kita dikasih di area puncak. Oh. Ya kami meninjau itu tanggal 13 September bersama SKPT sama tim PKL itu kita meninjau ke sana. Itu kita dikasih memang 5 hektar. Karena tidak ada alternatif lain, ya waktu itu karena memang PTP yang punya lahan kami menerima. Ya. Menerima Pilihan walaupun itu. kami setelah pulang berpikir bagaimana biayanya. Ya, pasti Ya gede kan, banget itu kan. pasti besar dan sebagainya. Kita belum berpikir ke situ. Lalu dari sisi pemandangan view-nya itu memang akan indah. Menjual ya Pak Kalau di pastinya. atas itu. Iya, betul. Nah itu terus berjalan sambil terus kita akan melakukan koordinasi. Kami langsung ikut melakukan proses rapat dengan PTPN 8. Nah ternyata Pak direksinya di sana menyampaikan kenapa di sana malah menanya. Sudah sah di bawah nih Ya. yang sekarang ini. Di Tugu Selatan lah ya. Betul dekat gitu kan. Gunung Mas. Lalu diskusi-diskusi kami dengan tim menyusun kebutuhan untuk menampung sekitar 400 waktu itu, 410 PKL setelah kami pendataan berapa lah yang dibutuhkan. Lalu tim dari PUPR menyusun set plan itu membutuhkanlah
5 hektar. Hmm. Itu sudah berproses karena emang proses terkait pemindahan PK harus segera dilakukan. Karena Pol PP akan melakukan pemindahan itu manakala tepatnya selesai dulu kan begitu Iya. kan. Relokasinya pas lah. Nah, di akhirnya situ. kesepakatan itu dari 5 hektar itu kita akan diawali dengan 1 hektar saya dulu. Dengan sewa. Oh. Dan kami itu menyewa ke sana. Ke swasta. Ke pihak PTPN. Pihak PT. Itu kami juga ada ganti tanaman. Nah, kita sudah mulai itu 1 hektar. Kita kerjasama dibebaskan. Nah, ternyata pada tanggal 4 Februari kan ada musibah tuh. Yang Bogor Longsor itu. longsor itu Puncak longsor. terjadi luar biasa. Nah, ternyata itu menarik perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Dirjen Bina Marga waktu Bina Marga. itu. Dengan Pak Atianto itu dengan saya bertemu Bupati di Pendopo, menyampaikan gagasan terkait masalah proses pelebaran Jalan. puncak, lalu implikasinya apa. Kami memerlukan lahan untuk pelebaran dengan izin PTPN, lalu nanti pedagang mau dikemanakan. Ya. Nah, jadilah intervensi ada tuh dari pihak Bina Marga Bina Marga pusat lah ya. membiayai untuk membantu pembiayaan rest area. Kemudian kami melakukan rapat tuh dipimpin oleh Bupati Bogor dengan direktur investasinya, Yeah. gitu kan. Kemudian Ibu Karen juga sebagai komisaris hadir Komisaris di puncak PTPN. itu. Akhirnya yang 5 hektar setelah dihitung ulang, karena ada sekitar 120 PKL binaan PTPN harus masuk ke situ. Oh. Jadi sebetulnya 6 hektar tidak tiba-tiba 6 hektar, Yeah. tapi ada permintaan dari PTPN, udah sajalah ditambahkan luasannya. Yeah. Dengan catatan PKL binaan kami, buruh-buruh yang ada di sini, pekerja Yeah. sini ditampung di situ. Oh. Lalu Ibu Karen juga merubah pola. Asalnya sewa, udahlah kita mitra kerjasama. Oh. Bagi hasil, kalau ada hasil di situ. Betul. Makanya dirancang ulang tuh site plan-nya Oh gitu. oleh kepala pusat, Kepala pusat. perencanaan yang ada di sana kan PU Puskim itu Pak Arif namanya itu Iya. kan dirancang lah itu. Akhirnya diberikan tanah 7 hektar, kemudian setelah dihitung jadi 516 itu kios. Nah, saya waktu itu kami tim mengusulkan ada masjid, ada menara pandang, ada resapan air, reservoir air, Iya. lalu ada untuk food court-nya itu Food court. kan. Nah, selesai itu sampai pembahasan di situ sebagainya, sepakatlah siapa yang sebagainya. Lalu pada saat pembahasan karena masalah infrastruktur jalannya tugasnya Bina Marga, tapi untuk bangunan itu tugasnya dari Cipta Karya. Nah, di dalam pembahasan itu ada persoalan gitu kan, sekian lama setelah kami buatkan perjanjian dari petugas dari yang ikut rapat di Cipta Karya menyampaikan, Pak, kami tidak bertanggung jawab. Tidak ada anggaran untuk membangun tadi terkait Fasilitas tadi ya. bangunannya. Yang tugas ke Cipta Karyanya kami selama ini kami tidak pernah diajak bicara. Waduh. Bingung tuh kita kan. Ini sudah siap dan sebagainya, tapi kan isinya nggak ada. Iya. Lagi-lagi berpikir tuh. Aduh, Pemda Bogor berat kalau begitu kan. Iya, Kan betul. bisa pikir kita semuanya. Lalu ya tadilah kalau saya selalu mengatakan bahwa ada pertolongan Allah gitu kan. Dibukalah jalan. Saya punya sahabat namanya Ibu Lita. Nah, Bu Lita teh punya koordinasi yang luar biasa dengan Dirjen Cipta Karya. Cipta Karya. Waktu Mantap. Pak Danis namanya kan gitu kan. Lalu beliau berkomunikasi sebagainya. Satu waktu pada hari Jumat ada undangan di Bandung. Nah, saya tidak tahu tuh apa yang dibahas, tapi ternyata Pak Arif selaku pimpinan rapat mempersilahkan ke Direktur Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya menyampaikan perkembangan itu. Ternyata namanya Pak Didi itu menyampaikan bahwa kami dipanggil oleh Pak Dirjen untuk melihat-lihat lagi anggaran yang mungkin dianggarkan untuk rest area. Mantap. Nah, saat itu ternyata terkumpullah uang 140 miliar Subhanallah. untuk pembangunan itu waktu itu kan. Akhirnya tuh kita ya tentu disambut bahagia Iya, ya. subhanallah. Nah, dari itu lalu berproses sampai akhirnya kan ini adalah kerja berkesinambungan. Proses awalnya itu kan di eranya pemerintahan daerahnya oleh Bupati Ibu Nur Hayanti. Beralihlah kepada Ibu Ade kan. Tanda tangan dilanjutkan. Ya. Jadi sampai hari ini berproses dan mudah-mudahan bisa selesai. Iya, betul. Nah, kendalanya adalah kemungkinan masalah data
PKL-nya. Karena itu kan data 2017 17. pendataannya. Apakah terjadi dinamika pertambahan sebagainya? Mungkin saya terjadi. Bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya menampung para pedagang yang bukan pedagang basah, tapi pedagang sayur-sayuran. Karena kan tipe bangunannya kan itu kan ada liutnya, tempat penyimpanan barang. Karena memang dirancang bukan untuk makanan itu. Oh gitu. Nah kalau informasi dulu kan dari Satpol PP justru kios-kios kedai makan itu bukan kaki lima, tapi bangunan liar. Ya. Jadi kalau kata Pak DC itu ya Pak Kapol PP itu bangun kaki lima teh, urang sukuna 2, itu roda tilu. Jadi kaki lima. Kaki 5. Tapi kan sebagian di sana kan nempel tuh. Nempel, bukan kaki 5 katanya. Bukan kaki limanya. Tapi kami liar. waktu itu mengusulkan ada food court itu. Sebenarnya food court itu untuk menampung itu. Tapi ternyata dirancang akhir, mungkin apakah memang tanah itu tidak cukup atau belum ada biayanya, akhirnya itu belum tersedia. Nah mudah-mudahan PR besar kita itu kan dalam tanda kutip PPS besar kita nanti ada perubahan set plan yang bisa menampung tadi untuk podcastnya itu. Karena kan saya gini, kalau saya bayangkannya ketika kita berangkat kemanapun sebuah tujuan daerah tertentu lah. Betul. Kan kita kalau kamu sholat pasti nongkrong heulan yang dahareun Pak. Pasti ya Pak. kan? Mana tukang bakso Manya dahareun atah gitu kan. Nah gitu kan. Nah sekarang sementara terfasiliti itu mungkin kendala yang PR ke depan. Betul. Agar memang itu kalau memungkinkan itu ditindaklanjutkan karena memang punya kepentingan karena bagaimana mungkin skemanya itu skema kerjasama B2B itu kan di mana asetnya itu akan menghasilkan keuntungan. Betul. Ketika yang dilakukan di situ hanya parkiran doang. Ya itulah. Mungkin parkiran sih besar ya. Karena masjid besar bagian mudah-mudahan sih dikelola dengan baik gitu parkirnya kan. Salah satu penghasilan. Tapi kan kita kalau lapar kemana? Iya benar. Gitu kan. Orang haus kemana gitu kan. Benar. Nah mudah-mudahan sih dalam sektor perubahan itu bisa terbangun area untuk itu gitu. Luar biasa. Pak, tadi anggarannya berapa? 400 triliun Pak? Bukan. Saya tidak tahu sampai hari ini berapa. Tapi yang jelas waktu saya rapat di Provinsi itu hanya dari sana saja. Dari pusat. Ini setuju kalau informasi Pemda Bogor juga cukup besar. Cukup untuk besar. Pagarnya. Iya. Untuk di luar bangunannya, penataan lingkungan itu Pemda Bogor. Jadi ini anggaran yang tadi kata keroyokan luar biasa. Keroyokan luar biasa. Jadi itu tematik holistik, integrated spasial itu ya konsep pembangunan yang terintegrasi holistik itu kan pentahelik. Jadi perlu dicontoh. Itu yang saya maksudkan adalah kalau kita mau bekerja sama menyelesaikan sebuah persoalan bersama, maka jangan hanya rapat-rapat saja. Perlu dituangkan di perjanjian. Benar. Agar terikat gitu kan hak dan kewajibannya. Jadi saya berharap bahwa pola-pola yang ada di puncak di rest area itu bisa dicontoh. Modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu. Tinggal kita tunggu hasilnya tadi Pak ya. Progres kan sudah berjalan gitu kan. Zamannya Bu Nur Hayanti sudah terfasilitasi bahkan sampai anggaran nih Pak ya. Sudah. Sampai anggaran cuman pusat waktu jalannya daerah. Tidak terserap didorong ke anggaran berikutnya. Anggaran berikutnya. Karena waktu pelelangan tidak cukup. Oh gitu. Jadi intinya rest area itu punya semangat luar biasa di dalamnya Pak ya. Punya semangat yang luar biasa. Nah tinggal bagaimana pemerintah daerah saat ini itu mengkonsenkan diri gitu Pak. So konsen ini adalah sebutnya potensi yang sudah dibangun gitu ya. Bukan potensi yang baru mau dibangun, sudah dibangun, sudah disediakan anggarannya, sudah ditumpukan anggarannya dari mulai daerah nepi ka pusat yang punya dikeroyok gitu pentahelik. Nah, ini harus jadi perhatian jangan hanya pemerintah daerah aja, publik juga gerak sok atuh ngobrol gitu ya. Bagaimana masyarakat, contohnya salah satu Tugu Selatan kalau nggak situ Pak ya. Wilayah Tugu Selatan ini kan jadi maskot akhirnya. Cek Kang Eko Lurahan Eko Pak. Ya, betul TKSK. Oh, TKSK si Eko, Kang Eko. Nah, gimana Kang Eko ini tadi yuk bantu dorong bagaimana masyarakat bisa kadorong ku eta gitu nya Pak. Ya, betul. Kadorong ku rest area puncak. Jadi bukan hanya jadi naon ngarananya? Bukan hanya jadi pagar doang gitu Pak. Kalau lihat itu kan sudah indah ya. Indah itu. Kalau orang yang lewat situ apa sih ini kan gitu? Berkaitan dengan itu luar biasa kebanggaan kita. Gitu. Tapi yang harus kita waspadai setelah dibangun, disiapkan dana besar, bagaimana pengelolaannya?
Ya jangan sampai misalkan pengolahannya dalam tanda kutip amburadul. Bener. Setahun, 2 tahun, 3 apa jadi kumuh. Bener. Akhirnya menjadi bangunan tinggal bangunan saja. Iya, bangunan Itu yang tua. paling itu. Karena saya pikir juga itu pemeliharaannya luar biasa besar. Luar biasa besar. Kalau hanya mengendarkan nanti distribusi, berarti kan Pemda harus mengeluarkan uang juga cukup banyak di situ. Oh iya, pasti Pak. Katakanlah ada penetapan parkir dan lain-lain ya yang bisa dipungut dari situ. Apakah bisa nggak memenuhi operasional? Ya. Apalagi misalkan keinginan Ibu Karen waktu itu bahwa harus ada bagian usaha di situ, harus ada produktif di situ. Karena itu kan tanah produktif kan, Iya. gitu kan. Tehnya masih produktif kok. Masih itu. produktif Ah. waktu itu. Jadi harus betul-betul siapapun yang titip pengelola itu bisa memperhatikan bagaimana keberlangsungan Iya. pengolahan itu agar memang tidak setahun 2 tahun langsung amburadul bahasa Amburadul. gitu. Tapi kan akhirnya jadi aset molor Pak kalau nggak beres-beres itu. Justru ini kan sebetulnya sudah 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. Bayangin aja itu kita beroperasi di kunjungan pertama tanggal 2019, 13 September 2017. 17 ya. Kunjungannya ke situ kan. Sekarang sudah 2023 berarti 6 tahun. 6 tahun. Tapi lagi-lagi tadi ya persoalannya adalah pertama masalah anggaran yang tidak sekaligus bisa kita lakukan. Dan kemudian yang sekarang informasinya terkait masalah pendataan ulang. Oh, Tadi PKL. ya, gitu. Karena memang Jangan ada sampai PKL. salah. Jangan sampai salah. Ya. Tapi nambah terus Pak PKL yang di luar itu. Nah itu yang nambah itu Unik yang ya? harusnya memang menurut saya patokannya adalah yang lama dulu kan Iya, didahulukan. betul. Kecuali kalau pindah Heeh. nanti namanya ada urutan lah. Iya. Kalau itu ke 500 dari urutan waktu sesuai dengan tempat usahanya Tempat usaha. kecocokannya itu kan Betul. diurut lah. Bener. 520 yang lainnya misalkan daftar tunggu. Tapi lucu Pak, lamun misalkan nyen food court jadinya apa nya? Eusina kopi sadaya. Ya mulai. Saya sih bilang gini, di situ tuh dulu campuran. Heeh. Ada tea corner, jadi menyajikan produk-produk yang PTPN itu. PTPN. Berbagai jenis Benar. produk di situ ditampilkan. Dan itu harapannya juga. Heeh. Yang kedua nggak apa-apa, misalkan apa tuh yang kopi Amerika teh? Non Cibulao. Lain itu dia harus Starbucks Oh, gitu kan. Starbucks ya. Starbucks nggak apa-apa, juga itu menarik minat juga. Betul. Tapi produk lokalnya UMKM muncul di situ. Di situ, Jadi benar. hanya penarik aja apa Benar. magnetnya misalkan Starbucks. Tapi justru dominasinya di situ mestinya produk Betul. lokal. Lokal. UMKM Kopi nanti tadi. Cibulao misalkan Boleh. itunya, ya. Kalau mau kopi Garut, Garut, naon jadinya. kopi Garut, kopi Bogor, Bogor. disajikan berbagai rasa. Bener. Tapi sekarang belum ada itu slotnya. Jadi mudah-mudahan Iya, lah teman-teman yang akan datang bisa merumuskan kembali kalau perlu minta perluasan lahan khusus untuk itu. Iya, betul. Sebab kalau tanpa ada itu usaha yang lain agak Aduh, berat repot. untuk bisa menghasilkan Repot. keuntungan di situ. Keuntungan di situ. Dan kalau dilihat Pak dari parkir juga itu keuntungannya besar ya Pak ya. Randy tuh kalau ngelewat tuh kayak yang tugu depannya tuh ya. Iya. Bertanya-tanya ini tempat apa gitu. Iya. Jadi masyarakat yang siapapun yang lewat situ pasti bertanya-tanya. Di jalan kan udah besar Pak, udah ada mungkin 12 meter mah itu Iya. panjangnya. Apa lebarnya? Terus lewat ke situ ini apa gitu. Iya. Jadi sebenarnya saat ini masyarakat Kabupaten Bogor, para wisatawan domestik maupun mancanegara sedang bertanya-tanya. Tempat ini apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dia berkembang ya, Hmm. pihak PTPN ini membuka diri. Ya. Ketika ini sudah maju, nanti bahkan Kementerian PUPR itu menjanjikan bikin jalan tembus. Wah. Yang dari apa tuh tempat olahraga Hambalang. sana ya? Mana? Terbang layang. Oh, para layang. Para layang. Mm-mm. Para layang itu kan bisa tembus tuh nantinya ke bawah itu. Dan itu tadinya parkir di situ. Ya, ya. Jadi ya. parkir di situ, busnya di situ, dia jalan kaki. Pedestrian lah Ya, sana ya, Pak ya. pedestrian gitu. Jadi itu jalan underpass. Itu menawarkan nanti. Wah, keren itu. Ketika nanti memang ini sudah benar dikelolanya. Jadi ini coba sebetulnya. Waduh. Bahkan Kementerian PU punya cita-cita kalau hari ini sebelah kanan dari arah Jakarta, Ya. ke depan sebelah kiri dari arah Jakarta. Jadi ingin satu pasang sebetulnya. Kanan kiri. Ya rencananya begitu. Yang di seberangnya itu. Ya, mungkin tidak di situ ya. Oh, mungkin di situ. Di mana mungkin nanti tingkat yang paling tepat untuk rest area, Heeh. gitu kan? Di situ kita dibangun. Wow. Cuman memang kita selalu berpikir tanahnya di mana itu, masih kelihatan kan? Kan sekarang yang Keren itu. yang tersedia kan hanya PTPN. Iya, betul. Kan semua sudah penuh gitu kan. Betul, Tapi betul. itu ada dorongan semangat luar biasa sebetulnya Iya, dari iya. baik PTPN maupun dari Kementerian PU. Iya. Manakala ini sukses, maka dibuka rest area 2. Wush. Apalagi kalau misalkan terpadu nih, Ya. menyatu kan. Menyatu. Gak apa-apa kalau mau di depannya juga kan. Iya, keren Sehingga itu. nanti kiri kanan ada rest area, Rest area, pilihan. betul. Yang berangkat ke daerah puncak di kiri, Di kiri. yang turun sebelah
Kanan. kan Kanan. bagus. Jadi Makanya mengurai tantangan juga nih itu. sekarang untuk Betul. Teman-teman pengelola nanti ke depan. Betul. Siapapun yang mengelola mudah-mudahan bisa sukses gitu kan. Keren. Jangan ada di situ malah tambah kacau. Tambah kacau. Bahasa saya dulu kita semangatnya ingin kembali puncak gelis. Iya, puncak gelis. Pokoknya mah kalau sudah itu dipindah, sudah dihuni, tidak ada satupun bangunan yang nempel di jalan Tah, tanpa izin. Bersih kan itu? Bersih hijau. hijau. Kiri kanannya ada mengusulkan tuh Pak Agus tuh, Agus Ridho tuh. Bikin tanaman. Semacam Taman hias. nanti area spot lah, jalan kaki tuh. Wih. Dari bawah ke sana tuh kan. Bagus itu Pak Agus tuh. Tinggal kita tata. Sekarang makan memang karena sikap mental kita ya kemarin kan yang sudah kita bangun. Muncul lagi tuh kan kaki 5. Iya. Sampai sekarang dibikin pagar kan. Jadi tidak indah itu. Sekarang coba lihat Telkom Puncak. Jadi apa? Karena apa? Karena tadi teh bager teuing eta tukang dagang bager teh maksudnya. Asup ke lahan batur jualan, kulantan deui tempat yang lain untuk usaha itu. Ayeuna kan sudah dibersihin lagi kan? Trotoar kamari mah waduh. Penuh kan? Penuh, Pak. Coba kalau itu ketika kosong. Tanpa ada pagar itu indah. Ada teh, tapi sekarang jadi nggak indah lagi. Bener. Karena ada pagar kan. Di pagar mana? Nah, itulah ketidakdisiplinan antara pedagangnya dengan wilayah pembelinya. Ya kan motor turun di situ, foto-foto. Tutup istirahat di situ, kan macet lagi. Tambah itu makin macet siap. Jadi sebenarnya konsep puncak itu bisa terselesaikan dari mulai kemacetannya, pengembangan ekonominya, pengembangan siklus bisnisnya itu di rest area ya. Itu paket komplit sebetulnya. Tinggal bagaimana manajemen ke depan bisa memanfaatkan itu. Jadi kan tadi lah Puncak akan melihat, PTPN akan melihat sukses nggak yang ini satu ini, gitu kan. Jadi kalau lihat ke situ dibandingkan rest area yang saya mohon maaf saya datang ke Subang, jauh lebih bagus ini. Ngeri. Jadi bahagia lah kalau saya bahagian tadi ya proses pentahelik berjalan, keberlanjutan program berjalan. Jadi tadi ini pesan bahwa bangunan ulah diaku kusorangan lah. Oh iya, gitu. Ini proses gitu kan. Ini proses adalah kerja barengan gitu ya. Duit rakyat. Duit rakyat lain duit pribadi. Urang yo, ulah gitu. Bahaya eta. Aduh, kabeh. Aku angga cek orang Sunda mah. Nu urang ya kabeh. Amat proses. Repot eta. Nu Allah sadayana ge dah. Intina mah ya. Tapi kita harus bahagia. Misalkan dulu mempersiapkan. Betul. Ibu Ade membangun. Pak Iwan sekarang menyelesaikan. Lalu meresmikannya. Mudah-mudahan besok paling lambat tanggal 30 Desember sebelum diganti oleh PJ dari kementerian atau di provinsi pejabat bupati bisa selesai. Karena itu adalah kebahagiaan buat rakyat Bogor. Betul. Gitu. Kebahagiaan, kebanggaan gitu. Luar biasa. Karena itu banyak tadi ya efek dominonya luar biasa. Besar gitu kan. Itu jalan banyak yang lewat situ, Pak. Waduh, saya udah kebayang deh. Bagaimana pembangunan itu? Bandung lewat situ. Waduh itu bangga. Bahagia itu kalau bisa jadi tol sepi itu Pak. Bisa. Cuman gara-gara ada rest area di situ. Betul. Gitu. Keren. Betul. Mantap. Nah intinya gitu Pak. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah terencanakan dari masa lalu tiba di masa depan hanya menjadi cerita. Ya. Dia harus menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita warga Kabupaten Bogor. Ya. Jadi bukan hanya menjadi sebuah aku kayaknya tapi menjadi sebuah wujud bagaimana cita-cita Bogor tadi nu hayang jadi kabupaten termaju benar-benar jadi termaju benar Pak. Mantap. Itu semangatnya. Mantap. Gitu. Keren. Makanya kita harus bangga. Ya. Orang-orang dulu dari bupatinya, perangkap daerahnya, berlanjut ke kita hari ini punya kebanggaan untuk itu. Jadi kebanggaan bersama, gitu. Bukan kebanggaan pribadi gitu. Mantap. Kan? Kedap 5 maghrib Pak. Oke. Kita jam 17.17 masih lama lah. Oke, tapi kita berhenti dulu untuk bisi bosan untuk topik ini. Untuk topik ini bisi masyarakat gitunya. Oke, kita lanjut lah. Saat peresmian kita akan hari di situ langsung. Betul. Kalau misalkan penasaran apa aja yang ada di dalam konten kita, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Oke. Mudah-mudahan kita produktif. Insyaallah, amin. Berpikir setiap waktu. Untuk memilih konten yang bisa menarik. Bermanfaat. Ulah nonton doang. Subscribe atunya gitu. Nonton doang. Nonton doang atulah. Siap. Atur nuhun Pak. Nuhun sami. Kita lanjutlah nanti ngobrolin yang lebih edukatif dan membuat masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang penting adalah kita tidak pernah berhenti berjuang untuk buat konten-konten menarik. Benar nggak Pak? Siap. Mangga. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz dengan partner podcast saya Bapak Rustandi pamit. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Mangga.